يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kemarin yang belum tuntas, yaitu tentang masalah idhofah. Namun sebelum lebih jauh kita membahas dan mengurai tentang masalah itu, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu, agar kegiatan kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita sudah jelaskan secara gamblang dan memungkinkan untuk kemudian direview ulang bahwa yang namanya idhofah itu adalah susunan yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Idhofah itu tidak harus kemudian terdiri dari dua kata saja, boleh lebih. Seperti yang kemarin kita contohkan, gitu. Idhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Persyaratan mudhaf itu ada, persyaratan mudhaf ilaih itu ada, dan seterusnya. Ya. Dan selanjutnya kita sekarang akan membahas tentang fungsi idhofah, gitu ya. Kemarin masih belum ini, ya, tentang apa fungsi dari idhofah itu, gitu. Fungsi idhofah. Perhatikan bahwa idhofah itu memiliki dua fungsi, gitu. Kalau seandainya mudhaf ilaihnya berupa isim nakirah, ya, nakirah, maka dia memiliki fungsi takhsis, mengkhususkan. Kalau seandainya mudhaf ilaihnya itu berupa isim ma'rifat, maka fungsinya adalah ta'rif, memakrifatkan. Itu semacam itu. Sehingga ini benar, sama-sama benarnya ini. Ya, kalau seandainya ini kitabun, itu artinya sebuah kitab. Gitu ya. Kalau seandainya dimudhafkan menjadi kitabu ustadzin, ini benar. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Loh, ustadz ini kok gak ada alnya? Yang namanya mudhaf ilaih tidak harus selalu isim ma'rifat. Boleh isim nakirah, akan tetapi ketika mudhaf ilaihnya berupa isim nakirah, itu fungsinya adalah takhsis, mengkhususkan. Itu semacam itu. Jadi ini adalah sebuah kitab. Untuk siapa? Gak jelas. Kitabu ustadzin, kitabnya seorang guru. Guru yang mana? Gak jelas. Tapi itu sudah membatasi, ini bukan kitabnya murid, ini bukan kitabnya pegawai, tapi ini adalah kitabnya guru. Sudah ada pembatasan, sudah dilokalisir, sudah ditaksis, sudah dikhususkan. Ya. Kalau seandainya ini kemudian saya tulis kitabul ustadzi misalnya, dengan ada al di sini, memakrifatkan, ya, di sini adalah makrifat, maka di sini fungsinya adalah ta'rif. Kitabnya guru itu semacam itu, ya. Jadi saya tegaskan ulang bahwa idhofah itu memiliki dua fungsi. Kalau seandainya mudhaf ilaihnya berupa isim nakirah, ini mudhaf ilaih maksudnya, mudhaf ilaihnya berupa isim nakirah, maka dia memiliki fungsi takhsis, pengkhususan. Kalau seandainya mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat, ini mudhaf ilaih maksudnya, maka fungsinya adalah ta'rif, memakrifatkan. Jadi kalau seandainya ini awalnya kitabun, ini sebuah kitab, ya, milik siapa dia, itu tidak jelas, sangat umum, begitu. Karena demikian ini disebut sebagai isim nakirah, ya. Kitabu ustadzin, kitabnya seorang guru.
Guru yang mana ini? Nggak jelas. Tapi kata-kata kitabu ustadzin itu sudah mampu membatasi. Itu sudah mentaksis. Dalam artian ini bisa mengeluarkan kitabnya murid, ini kitabnya pegawai. Itu sudah tak masuk di sini. Ini sudah kitab yang khusus untuk guru. Tapi guru yang mana tidak jelas. Kenapa kok kemudian menjadi tidak jelas? Karena di sini mudhof ilaihnya berupa isim nakirah. Itu semacam itu. Ya, jadi saya tegaskan, susunan idhofah itu memungkinkan mudhof ilaihnya berupa isim nakirah. Susunan idhofah itu memungkinkan mudhof ilaihnya berupa isim nakirah. Ketika mudhof ilaihnya itu berupa isim nakirah, maka fungsinya adalah takhsis. Ketika kemudian yang namanya susunan idhofah itu mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat, maka fungsinya di sini adalah ta'rif. Memakrifatkan. Kalau ini adalah artinya sebuah kitab, ini kitabnya seorang guru, guru yang mana nggak jelas, tapi yang jelas ini bukan kitabnya murid, bukan kitabnya pegawai, tapi ini adalah kitabnya guru. Ini pakai isim nakirah. Mudhaf ilaihnya ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kitabu itu adalah mudhaf, ustadzin adalah mudhafun ilaihi. Kitabul ustadzi itu adalah ini sudah ta'rif ini fungsinya. Kenapa? Karena mudhaf ilaihnya ada alnya. Mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat. Ini perlu saya tegaskan, ada kekhawatiran dalam diri saya. Jangan-jangan kalau seandainya tidak diungkapnya seperti ini, jangan-jangan itu pemirsa itu yang masih pemula berkesimpulan bahwa berkesimpulan bahwa yang namanya mudhaf ilaih itu harus ada alnya. Tidak harus. Mudhaf ilaih itu boleh pakai isim nakirah, boleh pakai isim ma'rifat. Kitabu ustadzin ini secara gramatika Arab benar. Kitabul ustadzi juga gramatika Arab benar. Akan tetapi pengertiannya menjadi beda. Kalau ini takhsis, kitabu ustadzin itu adalah kitabnya seorang guru. Yang mana? Nggak jelas. Tapi yang jelas, di situ sudah membatasi, sudah bisa dibentengi, ya, bahwa di situ bukan yang namanya kitabnya murid, bukan kitabnya pegawai. Kitabul ustadzi, kitabnya guru ini, ya, guru itu. Itu semacam itu. Kenapa kok kemudian bisa terjemahannya seperti itu? Karena di sini fungsinya adalah ta'rif. Kok tahu kalau ini fungsinya ta'rif? Karena mudhaf ilaihnya berubah isim ma'rifat. Karena ada alnya di sini. Itu fungsi dari idhofah. Itu semacam itu. Ya. Sekarang selanjutnya yang kepingin saya katakan adalah dalam tataran selanjutnya yang namanya mudhaf ilaih itu idhofah itu dibagi menjadi dua. Ya, ini tentang aqsamul idhofah. Ya, aqsamul idhofah, ya, itu ada dua macam. Ya, ada yang disebut sebagai idhofah lafdhiyah, ya, lafdhiyah. Ada yang disebut sebagai idhofah maknawiyah. Ya, begitu. Jadi pembagian dari idhofah itu ada dua. Ada yang sifatnya lafdhiyah, ada yang sifatnya maknawiyah. Apa yang kemarin kita tegaskan, apa yang kemarin kita jelaskan, itu adalah idhofah maknawiyah. Apa idhofah maknawiyah itu? Idhofah yang menyimpan maknanya huruf jar. Sedangkan idhofah lafdhiyah itu tidak menyimpan maknanya huruf jar. Jadi kalau idhofah lafdhiyah itu, maknawiyah itu menyimpan arti dari huruf jar atau makna huruf jar. Bisa jadi li yang disimpan, bisa jadi min yang disimpan, bisa jadi fi yang disimpan. Itu semacam itu. Ketika kemudian yang namanya idhofah itu kok kemudian menyimpan maknanya huruf jar, maka disebut sebagai idhofah maknawiyah. Kalau seandainya tidak menyimpan maknanya huruf jar, yang namanya idhofah di sini tujuannya hanya takhfifun nutqi, meringankan meringankan pembicaraan saja, tidak ada tujuan menyimpan makna huruf jar, maka disebut sebagai idhofah lafdhiyah. Itu semacam itu. Contohnya yang di sini misalnya Kitabul ustadzi, kalau seandainya dipanjangkan, ini adalah kitabun lil ustadzi. Begitu, ya. Kitabun lil ustadzi. Gitu. Kemudian selanjutnya misalnya di sini. Apa namanya? Khatamu hadidin. Khatamu hadidin. Cincin besi. Itu maksudnya adalah khatamun min hadidin. Cincin dari besi. Ada li di sini. Misalnya sholatul zuhri misalnya. Sholatul zuhri misalnya. Ini kalau dipanjangkan adalah sholatun fidz zuhri. Itu semacam itu. Jadi saya tegaskan.
pembagian idhofah itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai idhofah lafziyah, ada yang disebut sebagai idhofah maknawiyah. Apa yang kemarin kita jelaskan itu lebih banyak pada idhofah maknawiyah ini. Itu semacam itu. Apa idhofah maknawiyah itu? Idhofah yang mengira-ngirakan, yang menyimpan, yang mengandung maknanya huruf jar. Mengira-ngirakan atau menyimpan maknanya huruf jar. Jadi kalau seandainya dicontohkan kitabul ustadzi, ini adalah susunan idhofah. Kebetulan idhofahnya di sini adalah idhofah maknawiyah. Kenapa kok disebut sebagai idhofah maknawiyah? Nanti kita jelaskan. Ya kan? Karena demikian, karena idhofah maknawiyah pasti di sini menyimpan maknanya huruf jar. Ada huruf jar di situ yang disimpan. Apa dalam konteks ini? Kitabul ustadzi, kalau seandainya dipanjangkan, itu adalah kitabun lil ustadzi. Sebuah kitab milik atau untuk Pak Guru. Begitu. Ada juga yang memungkinkan disimpan adalah arti min, makna huruf jar min. Khatamu hadidin, mudhaf, hadidinnya mudhaf ilaih. Ini kalau seandainya dipanjangkan, khatamun, cincin, min hadidin, dari besi. Itu begitu. Berarti yang disimpan di sini min, yang disimpan di sini adalah li. Sholatul zuhri, itu kalau seandainya dipanjangkan, sholat fi zuhri, pada waktu zuhur. Itu semacam itu. Ya. Jadi kalau seandainya sebuah idhofah itu adalah idhofah maknawiyah, bukan lafziyah, pasti di situ menyimpan salah satu dari huruf jar, bisa jadi li, bisa jadi min, bisa jadi fi, itu lihat konteksnya. Ya, yang cocok yang mana? Itu seperti itu. Oleh sebab itu, ya tidak boleh kita berhenti berpikir, ya harus dikira-kirakan, harus dianalisis, harus disimpulkan. Akhirnya begitu. Ya. Itu. Nah, ketika idhofah lafziyah itu tidak seperti itu. Pertanyaannya sekarang, kapan sebuah idhofah itu disebut sebagai idhofah lafziyah, bukan maknawiyah? Yang ada persyaratan khususnya itu adalah ini. Sebuah idhofah, ini saya hapus dulu ya. Sebuah idhofah disebut sebagai idhofah lafziyah ketika yang pertama, ya, yang namanya idhofah ini juga ada dua ya, unsurnya. Ada mudhaf, begitu, ada mudhafun ilaihi. Ada mudhafun ilaihi. Begitu. Ya. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Untuk kemudian yang namanya idhofah itu disebut sebagai idhofah lafziyah, mudhafnya ini harus terbuat dari isim sifat. Jadi kita tahu bahwa ini idhofah lafziyah atau bukan idhofah lafziyah, itu dari mudhafnya sudah ketahuan. Apakah mudhafnya berupa isim sifat atau tidak? Kalau masih pendengar atau pemirsa masih belum tahu isim sifat, itu bisa dibuka pada saat pembahasan tentang isim sifat. Itu semacam itu. Biasanya apa di sini? Bisa jadi di sini adalah isim fa'il. Ya. Bisa jadi di sini adalah isim maf'ul. Ya. Bisa jadi di sini adalah sifat musyabbah bismil fa'il. Pokoknya isim sifat. Ya, sifat musyabbah bismil fa'il. Bisa jadi di sini misalnya isim mansub misalnya. Pokoknya yang namanya isim sifat. Kalau seandainya mudhafnya sudah berupa isim sifat, maka memungkinkan sebuah idhofah itu disebut sebagai idhofah lafziyah. Apakah cukup itu? Enggak. Mudhafnya harus merupakan ma'mulul mudhaf. Ya, mudhafnya harus merupakan ma'mulul mudhaf. Mudhaf ilaihnya. Jadi ada persyaratan yang kemudian harus dipenuhi untuk sebuah idhofah sehingga disebut sebagai lafziyah. Ya. Sehingga ketika disebut sebagai idhofah lafziyah, tidak lagi dia menyimpan makna huruf jar, apakah itu li, apakah itu min, ataukah itu fi. Itu semacam itu. Ya. Yang pertama adalah mudhafnya harus terbuat dari isim sifat. Yang kedua, mudhaf ilaihnya harus merupakan ma'mulul mudhaf. Ini agak berat memang, pembahasan tentang idhofah lafziyah. Akan tetapi harus diungkapkan. Karena bagaimanapun juga ini pada akhirnya akan kita temui di dalam sebuah teks. Ya. Jadi, untuk sebuah idhofah, untuk kemudian bisa disebut sebagai idhofah lafziyah, yang namanya idhofah itu ada mudhaf ilaih. Syaratnya mudhaf untuk idhofah lafziyah adalah harus berupa isim sifat. Saya contohkan misalnya. Ya. Kata-katanya adalah misalnya misalnya seperti hasanul wajhi. Hasanul wajhi. Ya. Hasanul wajhi ini adalah susunan idhofah. Ini idhofah. Ini idhofah. Terdiri dari hasanun sebagai mudhaf dan al-wajhi sebagai mudhafun ilaihi. Itu begitu.
Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk idhofah maknawiyah atau idhofah lafziyah? Kita lihat. Apakah mudhofnya itu berupa isim sifat atau tidak? Hasanun merupakan isim sifat di sini. Isim sifat di sini, yaitu sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Dilihat ya di bab-bab apa yang dimaksud dengan sifat musyabbah bismil fa'il itu. Ya. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Dia secara arti menunjukkan sesuatu yang melakukan pekerjaan, akan tetapi tidak diikutkan pada wazan fa'ilun. Itu semacam itu. Hasanul wajhi, yang bagus. Hasanul wajhi, yang bagus wajahnya. Ini merupakan isim sifat ini, yang pertama. Sehingga memungkinkan pada akhirnya untuk hasanul wajhi, karena mudhofnya sudah memenuhi persyaratan, memungkinkan hasanul wajhi yang merupakan susunan idhofah ini disebut sebagai idhofah lafziyah. Apakah cukup dengan begitu? Tidak, harus diklarifikasi selanjutnya. Bagaimana mudhof ilaihnya? Apakah mudhof ilaihnya itu merupakan ma'mulul mudhof atau bukan? Apa ma'mulul mudhof itu? Ma'mulul mudhof itu adalah mudhof ilaih ketika tidak dalam konteks idhofah, dia akan menjadi ma'mul dari mudhofnya. Ini memang agak pelik ini. Ya, saya contohkan ini. Jadi kalau seandainya ini dicontohkan dengan lengkap, ini saya hapus saja biar gampang. Ini coba diperhatikan. Ja'a telah datang rajulun seorang laki-laki hasanul wajhi yang bagus wajahnya. Ya. Hasan ini adalah mudhof, al-wajhi sebagai mudhof ilaih. Apakah kemudian idhofah ini disebut sebagai idhofah lafziyah atau disebut sebagai idhofah maknawiyah? Tergantung. Ketika memenuhi persyaratan sebagai idhofah lafziyah, maka disebut sebagai idhofah lafziyah. Apa persyaratannya idhofah lafziyah? Mudhofnya harus berupa isim sifat. Ini adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Berarti di sini adalah termasuk dalam kategori isim sifat, memenuhi persyaratan dari aspek mudhofnya. Apakah mudhof ilaihnya itu adalah merupakan ma'mulul mudhof? Kita uji sekarang. Ma'mulul mudhof. Ya, itu kita uji. Kalau seandainya memungkinkan ini diamalkan sehingga dia menjadi ma'mul dari mudhofnya, sehingga ketika misalnya ini ditulis lain akan begini. Ini memang agak berat. Tapi kalau seandainya diulang-ulang, insya Allah bisa. Ini kata-kata di atas ini memungkinkan untuk kemudian ditulis ja'a rajulun hasanun wajhuhu. Wajhuhu jadi fa'il dari hasanun. Ja'a telah datang, siapa rajulun orang laki-laki, hasanun yang bagus, apa wajhu wajahnya rajul. Kata-kata al-wajhi di sini sebenarnya kalau seandainya ini diamalkan, yang awalnya jadi mudhof itu kemudian diamalkan sebagaimana fiilnya, ternyata ini merupakan ma'mul. Ini yang diamili, dipengaruhi. Ini ini menjadi fa'il dari hasanun. Ini berarti ma'mul. Ini amilnya. Ya. Tapi ya sabar dulu kalau seandainya nggak paham ya. Jadi dari uji coba ini bisa kita katakan bahwa al-wajhi ini yang di sini dalam konteks idhofah ini menjadi mudhof ilaih, ternyata kalau seandainya hasanunnya tidak dijadikan sebagai mudhof, dia diamalkan sebagaimana fiilnya, maka ternyata di sini itu ya, di sini itu bisa menjadi fa'il dari hasanun. Kata-kata ja'a rajulun hasanul wajhi itu sama dengan ja'a rajulun telah datang siapa rajulun orang laki-laki hasanun yang bagus apa wajhuhu. Ya. Jadi di sini kelihatan benar bahwa di sini dibaca wajhuhu sebagai fa'il dari hasanun yang kalau seandainya ini dibuat susunan idhofah itu adalah menjadi hasanul wajhi. Dari aspek inilah kemudian bisa kita simpulkan bahwa al-wajhi ini merupakan ma'mulul mudhof. Ya, ini merupakan ma'mulul mudhof. Itu semacam itu. Saya contohkan misalnya yang lain, misalnya ya. Misalnya kata-katanya adalah ja'a rajulun misalnya. Ja'a rajulun misalnya muallimul Qur'ani misalnya. Muallimul Qur'ani misalnya. Apakah muallimul Qur'ani itu adalah idhofah lafziyah? Dilihat.
Kalau seandainya mudhafnya berupa isim sifat, memungkinkan disebut sebagai idhofah lafziyah. Ternyata muallimun itu adalah merupakan isim fa'il dari allama yu'allimu ta'liman, ta'limatan, ta'alaman, ti'alaman, mu'allaman, fahuwa muallimun. Isim fa'il ini berarti sudah memenuhi persyaratan. Begitu. Apakah Al-Quran ini kemudian menjadi makmul kalau seandainya tidak dalam konteks idhofah dari muallim? Ya kita coba. Kalau seandainya muallim itu kita amalkan, ternyata memang benar Al-Quran ini menjadi makmul dari amil muallim. Gitu. Kalau seandainya itu dirubah menjadi ja'a telah datang siapa rojulun muallimun yang mengajar siapa rojul Al-Qur'ana akan Al-Quran. Jadi maf'ul bih dari muallim. Jadi kalau seandainya ini dibuat susunan idhofah ini menjadi mudhaf ilaih, tapi kalau tidak dibuat susunan idhofah ini menjadi maf'ul bih dari muallim. Sama dengan tadi. Kalau seandainya hasanul wajhi itu dijadikan sebagai idhofah, maka ini menjadi mudhaf ilaih dari hasan. Tapi kalau ini tidak tidak dianggap atau tidak dijadikan sebagai susunan idhofah, maka dia menjadi fa'il dari lafadz hasanun. Nah, itu namanya makmulul mudhaf. Ya, makmulul mudhaf itu yang dipaksa oleh mudhaf. Dipaksa apa? Dipaksa untuk dibaca rofa. Dipaksa apa? Dipaksa untuk dibaca nasab dan seterusnya. Itu namanya makmul. Jadi, sebuah idhofah itu disebut sebagai idhofah lafziyah kalau seandainya memenuhi persyaratan. Yang pertama mudhafnya adalah merupakan isim sifat, yang kedua adalah mudhaf ilaihnya merupakan ma'mulul mudhaf. Mudhaf ilaihnya itu adalah merupakan ma'mulul mudhaf. Itu semacam itu. Ya. Jadi kalau seandainya sudah itu terpenuhi, maka yang namanya idhofah disebut sebagai idhofah lafziyah. Jadi kalau seandainya kita rujuk misalnya seperti tadi. Coba ini Kitabul Ustadzi. Kitabul Ustadzi misalnya. Kitabul Ustadzi. Apakah di sini adalah idhofah lafziyah atau idhofah maknawiyah? Kita lihat. Apakah kitabu ini adalah isim sifat atau bukan? Oh, bukan. Kalau seandainya mudhafnya bukan merupakan isim sifat, pasti susunan ini bukan merupakan idhofah lafziyah karena tidak memenuhi persyaratan. Ketika bukan berupa idhofah lafziyah, maka susunan idhofah ini pasti menyimpan makna salah satu dari huruf jar. Apakah itu li, apakah itu fi, apakah itu min. Itu seperti itu. Karena apa? Ini disebut sebagai idhofah maknawiyah. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Untuk kemudian yang namanya susunan idhofah itu disebut sebagai idhofah lafziyah, mudhafnya harus berupa isim sifat dan mudhaf ilaihnya harus merupakan ma'mulul mudhaf. Ya, itu semacam itu, ya. Coba saya contohkan lagi. Misalnya ini. Sayyi'atul akhlaqi. As-sayyi'atul akhlaqi. Misalnya. Itu semacam itu. Ini termasuk dalam kategori yang as-sayyi'ah ini. Nggak usah diberi al dulu, enakan. Sayyi'atul akhlaqi. Misalnya. Sayyi'atul akhlaqi. Ini adalah termasuk dalam kategori idhofah lafziyah ini. Ini idhofah lafziyah. Kenapa? Karena ini adalah termasuk dalam kategori mudhafnya ini. Ini isim sifat ini. Isim sifat. Sifat musyabbah bismil fa'il. Ini adalah ma'mulul mudhaf. Jadi kalau seandainya misalnya ini diterjemahkan atau diamalkan. Misalnya ja'at misalnya at-tilmidhatu ja'at tilmidhatun misalnya tilmidhatun misalnya sayyi'atul akhlaqi atau sayyi'atul khuluqi bisa sayyi'atul akhlaqi misalnya begitu ya sayyi'atul akhlaqi. Kalau seandainya diikmalkan menjadi ja'at tilmidhatun sayyi'atun akhlaquha. Jadi kelihatan banget di sini bahwa kalau seandainya ini tidak dimudhafkan, maka akhlak yang awalnya menjadi mudhaf ilaih itu menjadi fa'il dari sayyi'atun. Ini berarti di sini menjadi ma'mulul mudhaf. Jadi nggak apa-apa dulu ya. Jadi
idhofah itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai idhofah lafdhiyah, ada yang disebut sebagai idhofah maknawiyah. Apa bedanya? Kalau idhofah lafdhiyah itu tidak mengira-ngirakan arti dari huruf jar. Apakah itu li, apakah itu min, apakah itu fi. Kalau seandainya idhofah maknawiyah itu mengira-ngirakan arti dari huruf jar, ya, mengira-ngirakan arti dari huruf jar, apakah itu li atau min atau fi. Kalau maknawiyah seperti itu. Pertanyaannya adalah, kapan sebuah kalimat itu, sebuah idhofah itu disebut sebagai idhofah lafdhiyah, bukan maknawiyah. Sebuah idhofah itu disebut sebagai idhofah lafdhiyah kalau seandainya persyaratannya dipenuhi. Apa persyaratannya? Seperti yang tadi saya katakan, memang ini agak sulit bagi pendatang baru karena ini berkaitan dengan al-asma al-amilah amal al-fi'li, isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya. Jadi, idhofah lafdhiyah, idhofah lafdhiyah, diulang-ulang, ya. Di sini ada mudhaf, di sini ada mudhafun ilaihi. Mudhafnya di sini harus berupa isim sifat. Mudhaf ilaihnya ini merupakan ma'mulul mudhaf. Apa ma'mulul mudhaf itu? Ma'mulul mudhaf itu adalah mudhaf ilaih ketika tidak dalam konteks idhofah, maka dia menjadi ma'mul, maka dia menjadi sesuatu yang dipaksa oleh mudhaf. Maka dia menjadi sesuatu yang dipengaruhi oleh mudhaf sebagai amilnya. Itu semacam itu, ya. Jadi saya contohkan yang tadi lagi, diulang. Ja'a rajulun hasanul wajhi. Hasanul wajhi. Saya ulangi lagi, ya kan? Ja'a rajulun hasanul wajhi. Ini sementara kita buat sebagai susunan idhofah. Ini idhofah, di mana hasanun sebagai mudhaf, al-wajhi sebagai mudhafun ilaihi. Itu begitu. Ternyata hasanun sebagai mudhaf ini isim sifat. Dan ternyata juga al-wajhi sebagai mudhaf ilaih ini ma'mulul mudhaf. Ya, ma'mulul mudhaf. Dari mana al-wajhi kita tahu bahwa ini adalah ma'mulul mudhaf? Kalau seandainya ini tidak lagi dijadikan sebagai susunan idhofah. Tidak lagi dijadikan sebagai susunan idhofah. Caranya bagaimana? Dirubah menjadi ja'a, telah datang, siapa rajulun, orang laki-laki, hasanun yang bagus, apa? Wajhuhu, wajahnya. Wajhuhu ini menjadi fa'il. Ketika hasanun wajhuhu ini tidak lagi dijadikan sebagai idhofah, dia dijadikan sebagai susunan mudhaf ilaih, justru di sini menjadi ma'mul dari hasanun ini. Ini amilnya namanya. Agak ruwet memang kalau seandainya pendatang baru, tapi insya Allah lambat laun nanti kalau seandainya diulang-ulang itu akan faham, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, berarti kita sudah mati ini ya. Terus ya. Tapi terakhir. Hah? Iya, mungkin itu ya, karena ada gangguan listrik dan juga memang sudah selesai juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa ya?